Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sujai dimanapun berada, pada tema kali ini kita akan membahas atau membedah kedudukan hadis jalsatun istirohah. Apa itu jalsatun istirohah? Mari kita lihat dan simak tayangan berikut ini. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi yang belum tahu, jadi istilah jalsatun istirohah adalah sebagaimana tayangan yang kita lihat barusan, adalah duduk sebentar ketika bangkit dari sujud hendak berdiri pada rakaat kedua. Bagaimana kedudukan hadis ini secara kajian ilmu hadis? Untuk membahas tema ini, sebelumnya mari kita simak bagaimana pendapat para ulama. Salah satunya saya akan kutip pandangan Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Tamhid. Di sini bisa kita lihat ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Tamhid memberikan pernyataan bahwa para ulama fikih di masanya, di masa mutaakhirin sampai di masa yang sebelumnya yaitu masa mutaqaddimin, terjadi silang pendapat dalam masalah ini. Jadi sebagian ada yang menilainya sunnah sebagaimana hadis yang akan kita bahas, dan ada yang menilainya bukan bagian sunnah, atau dengan istilah mereka tidak mengamalkan hadis ini. Padahal ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu atau mungkin yang belum tahu, bahwa hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Sahihnya. Di sini bisa kita lihat Imam Ibnu Abdil Bar memberikan pernyataan bahwa Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan para sahabat yang lain, mereka berpandangan bahwa ketika bangkit hendak masuk pada rakaat kedua dari sujud, itu tidak ada duduk dulu, atau yang kita kenal tadi adalah jalsatun istirohah. Malah Imam Ahmad bin Hambal, ya, di bawahnya bisa kita lihat wa ra'aitu Ahmad bin Hambal. Ini pernyataan Imam Al-Athram. Imam Al-Athram mengatakan wa ra'aitu Ahmad bin Hambalin yanhadu ba'da sujudi ala suduri qadamai wala yajlisu qabla ay yanhad. Di sini Imam Al-Athram menyatakan bahwa aku melihat Imam Ahmad bin Hambal pun ketika hendak bangkit dari sujud untuk masuk pada rakaat kedua, beliau tidak duduk dulu. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa korelasinya dengan hadis yang ada di kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa dalam hadis tersebut dinyatakan seorang periwayat yang bernama Khalid Al-Hadza meriwayatkan dari Abu Kilabah. Abu Kilabah menyatakan dapat dari Malik bin Al-Huwairis, yang di masa itu Abu Kilabah mendapatkan pembelajaran dari Malik bin Al-Huwairis bagaimana kaifiyah Rasulullah SAW dalam salat. Nah, kita akan masuk pada bedah hadis tentang jalsatun istirohah. Baik ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai di sini setelah kita takhrij untuk jalsatun istirohah ini. Berdasarkan kajian takhrij, ini semua bermuara pada Abu Kilabah. Hanya informasi dari Abu Kilabah ketika beliau meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairis, bisa kita lihat Abu Kilabah riwayatnya diterima oleh dua muridnya senior. Dua muridnya ini adalah Khalid Al-Hadza dan Ayyub As-Sakhtiyani. Kita akan lihat dulu bagaimana informasi yang didapat oleh para imam mukharij dari jalur Khalid Al-Hadza. Bisa kita lihat di sini jalur-jalurnya bertebaran, yang bertumpu semua berporos pada Khalid Al-Hadza dari Abu Kilabah.
yang dimana semuanya bertumpu pada dua rawi, ya, Hushaim dan Abdul Wahhab, yang keduanya dapat dari syekhnya yang bernama Khalid Al-Hadza. Khalid Al-Hadza dari Abu Kilabah, dan Abu Kilabah didapatkan riwayat ini dari Malik bin Al-Huwairis sebagai sahabatnya Rasulullah SAW. Di sini bisa kita lihat ternyata Imam Al-Bukhari pun meriwayatkan, Abu Dawud, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baghawi, At-Tirmizi, At-Tahawi, Ad-Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Syaibah, An-Nasai, dan mungkin beberapa kitab yang lain mencantumkan. Namun ini sebagai perwakilan yang tentunya secara global, ya, secara umum riwayat yang disampaikan oleh Khalid Al-Hadza hampir mirip semuanya. Bisa kita lihat sebagai perwakilan riwayat yang diriwayatkan oleh Khalid Al-Hadza yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini Imam Al-Bukhari mendapatkan riwayat dari gurunya Muhammad bin Sabbah. Qala akhbarana Hushaim, qala akhbarana Khalid Al-Hadza an Abi Kilabah, qala akhbarana Malik bin Huwairits Al-Laitsi. Di sini narasi yang disampaikan oleh Khalid Al-Hadza kepada para muridnya dan sampai kepada para imam al-mukharij bahwa Malik bin Huwairits melihat Rasulullah SAW waktu itu salat, dan ketika saat pada rokaat witir, maksudnya pada rokaat yang jumlah hitungannya ganjil, rokaat ke-1 mau rokaat kedua, atau rokaat ketiga mau rokaat keempat, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Beliau, bahwa Rasulullah disaksikan oleh Malik tidak bangkit dulu serta-merta, tapi duduk dulu sebentar. Nah, ini sumber berita yang disampaikan oleh Khalid Al-Hadza. Apakah berita yang disampaikan Khalid Al-Hadza yang didapat dari gurunya Abu Kilabah adalah seperti itu? Kita akan lihat bagaimana berita yang disampaikan oleh Ayyub As-Sakhtiyani. Ini semuanya hampir sama, tidak saya buka semua karena akan memakan waktu. Atau mungkin saya akan kutip satu lagi mungkin dari Imam Al-Baghawi mungkin. Kita akan lihat yang masih ini sumbernya dari Khalid Al-Hadza. Di sini pun sama, bahwa riwayat Khalid Al-Hadza ketika menyampaikan riwayat ini yang didapat dari Abu Kilabah, narasinya seperti itu, bahwa Malik bin Al-Huwairis melihat Rasulullah SAW waktu itu sholat, dan pada saat sholatnya pada hitungan ganjil, mau masuk hitungan genap dari rokaat 1 ke rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, bahwa Rasulullah SAW tidak serta-merta bangkit dulu, tapi yastawiya jalisan, bahwa Rasulullah duduk dulu sebentar. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, karena fikihnya Imam Al-Baghawi di sini nampak terlihat, ya. Setelah beliau menilai bahwa hadis ini sahih dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan wal jalsatu sunnah, bahwa jilsah di sini, duduk sebentar di sini adalah bagian dari sunnah. Namun beliau mengatakan sunnahnya itu menurut sebagian ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu dikatakan oleh Imam Al-Baghawi yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, setelah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Khalid Al-Hadza, kita akan lihat bagaimana informasi yang dipahami oleh Ayyub As-Sakhtiyani yang juga sama. Berita ini dapat dari Abu Kilabah dari Malik bin Al-Huwairis. Kita akan lihat. Apabila kita lihat, ya, berdasarkan bagian ini, kita juga akan melihat Al-Bukhari pun meriwayatkan jalur yang diriwayatkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani. Jadi selain dari Khalid, juga dari Ayyub pun Imam Al-Bukhari meriwayatkan. Di sini ada dari Abu Daud juga, ada yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, Imam At-Tahawi, Imam Asy-Syafi'i, dan yang lain. Kita akan lihat bagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi yang diriwayatkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani, kalau kita lihat narasi semakin lengkap dan bisa kita gambarkan kondisi waktu itu ketika Abu Kilabah mendapatkan pengajaran dari Malik bin Al-Huwairis. Kata Abu Kilabah, qala ja'ana Malik bin Huwairis. Waktu itu telah mendatangi kami Malik bin Al-Huwairis sebagai sahabatnya Rasul.
Waktu itu kemudian Malik sholat dengan kami, kemudian berkata. Jadi waktu itu ketika Malik datang kepada Abu Kilabah dan para sahabat yang lain yang waktu itu ada kumpul di masjid, Malik bin Al-Huwairis mengatakan, "Inni la usolli bikum," bahwa aku akan mempraktekkan sholat sebagaimana aku melihat Rasulullah sholat. Intinya begitu ya dalam narasi ini. Hanya ketika waktu itu Abu Kilabah menceritakan kisahnya saat kejadian waktu itu didatangi oleh Malik pada majelis Abu Kilabah, Ayub di sana bertanya kepada Abu Kilabah, "Wa kaifa kanat salatuhu?" Ya Syekh, wahai Abu Kilabah, bagaimana salatnya Malik waktu itu? Mithlu salati syekhina hadza, yakni Amr bin Salamah. Artinya di sini ketika dalam majelis itu dia langsung menunjuk seseorang yang bernama Amr bin Salamah. Bahwa kata Abu Kilabah, salatnya Malik waktu itu ketika mempraktekkan di depan Abu Kilabah dan para sahabatnya adalah sama sebagaimana salatnya syekh kita ini. Waktu itu yang ditunjuk adalah Amr bin Salamah. Nah, lalu bagaimana komentar Ayub? Waktu itu syekh ini yaitu Amr bin Salamah ketika menyempurnakan takbir dan mengangkat kepalanya dari sujud kedua hendak bangkit pada rakaat kedua, syekh ini jalasa, duduk dulu, wa'tamada 'alal ard, dan bersandar tangannya pada tanah kemudian berdiri. Baik ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Sojai dimanapun berada, ini berarti pertanyaannya, apakah duduknya Amr ini sama dengan duduknya Malik bin Al-Huwairis yang waktu itu mencontohkan ke Abu Kilabah? Nah, kita akan lihat riwayat-riwayat lain. Misalkan kita akan lihat masih riwayat Al-Bukhari yang akan saya keluarkan, bukan dari Abu Daud, Asy-Syafi'i dan sebagainya, tapi jalur Abu Nu'man yang juga sama riwayat ini ujung-ujungnya dari Ayyub As-Sakhtiyani. Nah, hadis ini narasinya hampir sama dengan apa yang dikutip sebelumnya. Di sini bisa kita lihat pernyataan Abu Kilabah. Kata Abu Kilabah, "Wa dzalika fi ghairi hini salat. Faqama summa raka'a fakabbara." Waktu itu kemudian dia takbir, kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku. Ini pernyataan Abu Kilabah ketika melihat Malik bin Al-Huwairis. Nah, di sini hadisnya lebih jelas. Kata Abu Kilabah bahwa waktu itu dia melakukan sholat, dalam sholatnya ada ruku, kemudian takbir, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku, kemudian berdiri sebentar, kemudian sujud. Nah, di sini statementnya Abu Kilabah ketika menjelaskan kaifiat Malik bin Al-Huwairis, di sini tidak ada jalsatun istirahah iwan semua. Kita bisa lihat. Jadi ketika di sini Malik waktu itu berdiri sebentar, ya, i'tidal, summa sajada, kemudian sujud, itu sujud pertama. Kemudian dari sujud pertama itu dia mengangkat kepalanya sebentar, belum bangkit dari sujud kedua. Fasalla salata Amr bin Salamah, dan salatnya Malik adalah sama dengan salatnya Amr bin Salamah. Hanya di sini Ayub menekankan, qala Ayub, kana yaf'alu syai'an lam arahum yaf'alunahu. Belum pernah aku lihat, tidak aku lihat siapapun dari mereka melakukan kaifiat ini. Apabila jalsatun istirahah itu dilakukan oleh Malik bin Al-Huwairis, sahabatnya Rasulullah yang waktu itu mempraktekkan sholatnya kepada Abu Kilabah dan para sahabatnya. Apabila sholatnya Malik bin Al-Huwairis ada jalsatun istirahah, maka Abu Kilabah sebagai muridnya tentu melakukan juga, dan para sahabat yang lain. Tapi kata Ayub, aku belum pernah melihat seorang pun melakukan jalsatun istirahah kecuali Amr saja. Ini berarti Abu Kilabah juga tidak melakukan jalsatun istirahah. Dan apa yang dilakukan Abu Kilabah ya tentu mirip dengan Malik bin Al-Huwairis. Artinya praktek sholatnya Amr bin Salamah yang direkomendasikan oleh Abu Kilabah bahwa prakteknya mirip dengan Malik bin Al-Huwairis, ini ada pengecualian. Khusus jalsatun istirahah adalah tidak ada yang melakukannya. Ya memang betul, dari mulai takbir sampai salam, kaifiat
prakteknya Amr bin Salamah adalah mirip dengan Malik bin Al-Huwairis. Namun khusus jalsatun istirohah hanya dilakukan oleh Amr bin Salamah saja, tidak dilakukan oleh Malik bin Al-Huwairis. Karena ada pengecualian. Kalau dilakukan oleh Malik bin Al-Huwairis sebagaimana beliau melihat Rasulullah sholat, tentu itu akan dilakukan oleh Abu Kilabah sebagai syekhnya atau gurunya Ayyub As-Sakhtiyani. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti informasi tentang jalsatun istirohah bermuara kepada dua rawi, yaitu Khalid Al-Hadza dan Ayyub As-Sakhtiyani. Yang keduanya dapat riwayat dari Abu Kilabah. Abu Kilabah dapat riwayat ini dari Malik bin Al-Huwairis sebagai sahabatnya Rasulullah SAW. Namun dari informasi ini terjadi perbedaan. Khalid Al-Hadza memandang bahwa jalsatun istirohah yang dilakukan oleh Amr bin Salamah, yang waktu itu Amr salat, adalah salatnya sebagaimana salatnya Malik bin Al-Huwairis, sebagaimana kata Abu Kilabah. Dari mulai takbir sampai salam, semuanya adalah berarti salatnya Malik bin Al-Huwairis, sahabatnya Rasul. Sehingga di hadis yang pertama yang saya kutip, ya, sebagaimana yang tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Khalid langsung to the point pada intinya bahwa Malik bin Al-Huwairis melihat Rasulullah waktu itu sholat dan duduk sebentar, yang disebut jalsatun istirohah, ketika hendak berdiri pada rakaat kedua. Namun kata Ayyub As-Sakhtiyani, ketika Amr bin Salamah waktu itu sholat, Ayyub mengecualikan bahwa ketika melihat Amr bin Salamah waktu itu sholat ada jalsatun istirohah, kata Ayyub, lam arahum yaf'alunahu, bahwa aku belum pernah melihat, aku tidak melihat di antara mereka, yakni orang-orang yang pernah dilihat oleh Ayyub As-Sakhtiyani, melakukan jalsatun istirohah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin Salamah. Ini berarti, ikhwan semua, Abu Kilabah sebagai muridnya Malik bin Al-Huwairis pun tidak melakukan itu. Dan Malik ini pun waktu mempraktekkan kaifiat Rasulullah tidak ada jalsatun istirohah. Apa yang saya pahami seperti itu. Karena jikalau Malik waktu itu ketika mempraktekkan sholat di depan Abu Kilabah ada jalsatun istirohah, tentu Abu Kilabah juga melakukan itu. Dan kalau Abu Kilabah melakukan itu, tentu Ayyub As-Sakhtiyani yang waktu itu belajar kepada Abu Kilabah dan tentu setiap hari melihat bagaimana Abu Kilabah melaksanakan sholat, tentu sudah tidak aneh lagi ada kaifiat jalsatun istirohah. Namun ketika Amr melakukan itu, Ayyub baru pertama kali melihat. Ini berarti hanya dilakukan oleh Amr bin Salamah saja. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti permasalahan ini memang bagian dari ikhtilaf antara pro dan kontra. Ini tidak jadi masalah, karena yang terpenting adalah pada kajian ini, bedah kedudukan hadis ini adalah keilmuan yang ingin kita dapat, bahwa terjadinya pro dan kontra ini adalah bagian dari kelumrahan. Karena memahami hadis, antara hadis dengan hadis yang lain, ini bagian dari ijtihad, dhanniyah, dugaan. Namun dugaan yang berdasarkan pada kajian-kajian ilmu. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian perdana ini. Insya Allah kita akan ketemu pada kajian-kajian berikutnya pada klinik hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.